Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Irdaillahi wa bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa usulina fur'ina khususan Kiai Fawaid, Kiai As'ad, Kiai Syamsul Arifin. Wa masyayikhina wa asatidina wa liwalidina wa latina wa ahlina wa jama'atina. Wa nafa'ana Allah bi ulumina wa bi ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia para alim, para ulama, para guru-guru kami dan seluruh para orang tua kami, khususnya DKM Masjid Munawwarah dan jamaah subuh yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali kita niat itikaf, niat thalabul ilmi, niat silaturahmi, niat bersama untuk kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita. Setiap daripada doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah selalu sehat wal afiat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita selalu mensyukuri nikmat terkait dengan nikmat sehat yang Allah berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pernah dulu kita bahas terkait dengan orang perempuan boleh menjenguk orang yang sedang sakit, di antaranya orang laki-laki, dan juga orang muslim boleh menjenguk saudara kita yang non muslim. Kemudian boleh kita mohon doa dari orang yang sakit, ya. Bagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah an Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalta ala maridin ya famurhu falyad'u laka fa inna du'aahu ka du'ail malaikati. Bahwasanya ketika kita menjenguk orang yang sedang sakit, maka mintalah olehmu doa. Ya, terima kasih. Mintalah doa kepadanya. Karena doanya orang yang sedang sakit itu seperti doanya malaikat. Ya, seperti doanya malaikat. Maka kita memohon untuk kita didoakan orang yang sedang sakit. Ya, kalau orang yang sedang sakit sudah tidak bisa apa-apa, ya tentu kita yang berdoa. Mudah-mudahan diaminkan orang yang sedang sakit. Nah, karena doanya orang yang sedang sakit itu seperti doanya para malaikat. Kemudian amara syari'u bitadawa fi aktsarin min hadis. Bahwa syariat agama Islam memerintahkan kepada kita untuk kita berobat. Ya, untuk kita berusaha ya, berobat. Sebagaimana di dalam hadis disampaikan, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan wa ashabus sunan, ya, wa sahatu at-Tirmidzi an Usamah bin Syari qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ka'anna ala rusihim at-tayr. Suatu ketika kata Usamah bin Syarik, ya, aku masuk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang saat itu
sedang dalam keadaan tenang, ya. Dalam bahasa hadis ka'anna ala ru'usihim at-thair, seolah-olah di kepala mereka itu ada seekor burung, artinya sangat tenang, ya. Kemudian fasallamtu tsumma qa'adtu, aku salam lalu duduk bersama baginda Nabi dan para sahabatnya. Lalu faja'al a'rab, datang seorang Arab Badui, ya, Arabi, min hauna wa huna, ya, dari sana dari sini, artinya tidak diketahui dari mana asalnya. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, atadawa, ya Rasul, apakah aku harus berobat atau aku boleh berobat ya Rasulullah? Faqala tadawau, maka baginda Nabi bersabda, berobatlah kalian. Fa innallaha lam yadha' da'un illa wada'a lahu dawa'un ghairu da'in wahidin al-haram. Berobatlah kalian, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan atau tidak meletakkan suatu penyakit kecuali Allah juga meletakkan di situ juga ada obatnya. Selain penyakit yang satu, kata Rasul, yaitu al-haram, penyakit tua. Nah, itu. Jadi penyakit tua, ya, kalau kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan tua, ya enggak usah istilahnya kita ini mau jadi muda lagi, ya. Memang sudah menjadi sunnatullah, Rasul pun sampaikan, ya, wasyababaka qabla haramika, ya, waktu mudamu sebelum masa tuamu. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Maryam, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keselamatan kepada Nabi Yahya, ya. Wassalamun alayya yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma ub'atsu hayya. Begitu juga yang disampaikan oleh Maryam, ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma yamutu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan saat dimana di hari aku dilahirkan, kemudian saat aku diwafatkan, dan semoga keselamatan ketika nanti aku dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita semua alhamdulillah lahir kita dalam keadaan selamat, ya. Sampai saat ini, inilah Allah berikan kepada kita keselamatan saat kita dilahirkan di dunia ini. Lahir dalam keadaan selamat di tangan ibunda kita yang penuh penyayang, di lingkungan keluarga kita yang penuh penyayang, dari masa kanak-kanak, masa remaja, sampai kita dewasa, sampai di usia tua kita ini. Ya, mungkin kalau bapak-bapak masih muda gitu ya. Ya, masih muda, baru 25 tahun, ya, 25 tahun kali 2. 25 tahun kali 2 tambah lagi gitu ya, masih muda. Ya, mudah-mudahan walaupun di usia kita yang sudah setengah abad umpamanya, kita masih diberikan semangat muda. Amin ya rabbal alamin. Karena hidup ini, ya, kata guru-guru kita yang mulia, innal hayata jihad, ya, bahwa hidup ini adalah perjuangan, ya. Kita berjuang. Bagaimana ketika kita sakit, kita harus berjuang untuk kita berobat. Kita harus berjuang bagaimana kita sehat. Nah, maka alhamdulillah, kemana goes namanya, kemana, ya, walking, nah, jadi olahraga dan sebagainya, gitu. Dalam rangka agar diberikan sehat. Walaupun, ya, diantaranya ibadah demi ibadah juga untuk kesehatan. Ya, Rasul sampaikan, sumu tasihu, katanya, puasa kamu maka kamu akan sehat, dengan sholat yang benar maka kamu akan sehat. Nah, ya, kita harus yakin, ya. Bahkan di dalam hadis juga disampaikan, ya, Rasul sampaikan,
ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum. Gitu ya. Maukah aku tunjukkan kepadamu wahai para sahabat ya, terkait dengan penyakitmu dan obatmu. Maka Rasulullah SAW sampaikan, anna da'ikum ad-dunub ya, wa dawaikumul istighfar. Ya. Bahwa penyakit-penyakitmu itu adalah dosa-dosamu. Nah, ini terkait dengan penyakit, tentu penyakit hati maupun penyakit-penyakit yang kita husnudon kepada Allah SWT. Mungkin Allah sedang menguji kita, mungkin Allah menjadikan peringatan kepada kita. Kenapa kita sakit? Gitu ya. Mungkin kita ini banyak dosa. Gitu. Kita ini banyak dosa. Kalau berdasarkan hadis Rasul tersebut kan gitu. An-nadaikum ad-dunub, bahwa sesungguhnya penyakit-penyakitmu itu karena dosa-dosamu gitu. Sementara obatmu ya, al-istighfar, adalah engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, sebelum sholat subuh ya, di sini diistiqomahkan untuk beristighfar kepada Allah. Bahkan diulang-ulang dalam Al-Qur'an terkait dengan kemuliaan beristighfar kepada Allah ya, di waktu-waktu sahur sebelum subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya, sebagaimana menjadi sebuah daimah atau sebuah kelanggengan para nabi, para sahabat di waktu-waktu sahur, orang-orang baginda yang mulia itu adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk kita semuanya, kita harus berbanyak istighfar, karena dengan istighfar maka akan menjadi obat. Menjadi obat. Bahkan di dalam hadis yang lain disampaikan, man lazimal istighfar, barang siapa yang melanggengkan istighfar ya, ja'alallahu ya, maka Allah akan menjadikan baginya likulli dhaikin makhraja wa likulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melanggengkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap kesulitannya, setiap kesempitannya, maka Allah berikan jalan keluar. Jadi dengan istighfar Allah akan memberikan jalan keluar dari segala problem, dari segala persoalan, ya, dari segala kesulitan. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, maka setiap dari kesedihan ya, Allah akan memberikan kegembiraan atau kebahagiaan. Ya. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak diduga. Jadi seperti dalam surah At-Tolak ya, yang orang semua kenal ayat 1000 dinar itu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ya. Allah menjanjikan akan berikan rizki dari jalan-jalan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Ya. Dicukupi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enak jadi orang cukup, membeli mobil cukup, ya. Anak mau butuh untuk pendidikan cukup, pokoknya enak jadi orang cukup. Ya. Kalau kaya mah, ya, istilahnya sifatnya, ya mohon maaf, ya banyak orang yang menyebut dirinya, ya saya tidak orang kaya tapi orang yang cukup, wah gitu. Allahul kafi, Rabbunal kafi itu. Jadi Allah yang mencukupi. Sehingga ketika Allah jadikan kita menjadi orang yang cukup, ya, maka Allah jadikan kita mudah-mudahan punya kaya yang dimana ghinan nafsi, kaya hati. Ya. Sehingga dermawan, memiliki sifat yang dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kaitannya dengan
perintah, ya, tadawaw, berobatlah kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, ya, menjadikan sebuah penyakit dan di situ juga Allah jadikan obatnya. Nah, itu. Maka disebutkan dalam hadis, hasinu amwalakum bizzakah, bentengi hartamu dengan zakat. Wadawu mardakum bisadaqah, obati penyakit-penyakitmu dengan sedekah. Oh itu. Wadawu mardakum bisadaqah. Ya, makanya yakinlah dengan sedekah maka akan mengobati penyakit-penyakit kita. Makanya bapak-bapak kalau keluar-keluar ya buat duit. Nah, mana tahu ketemu sama kawan, ketemu ini, ya, bisa bersedekah. Ibu-ibu di rumah ya gitu, sediain, jangan kulkas kosong melulu. Datang saudara dianggurin lah. Kalau bisa pergi ke mall ya beli-beli, taruh di kulkas. Ya, buah atau apa kan itu. Ya, omplong walaupun ya kalau omplongnya nggak bisa merek apa istilahnya beli roti ya isi rengginang jadilah gitu. Datang kawan niatkan sedekah. Nah, itu. Karena perintah Nabi begitu. Ya, wadawu mardakum bisadaqah. Sediain di rumah. Mungkin pokoknya sediainlah air dan sebagainya. Jangan sampai saudara jauh-jauh datang, aduh mohon maaf ya, di rumah tak ada apa-apa, air pun tak ada apa-apa, adanya air keran lah. Mohon maaf ente, jauh-jauh dari Batam ke Singapura, ya, tunggu sekejap, kasih air, ya, air ngambil dari air keran, lalu kaget loh. Ini gimana ceritanya ini? Ya orang sini biasa Pak, kami kalau minum di sini air keran lah. Kalau cuma air keran ini jauh-jauh dari Batam ke Singapura, lah. Nah, itu. Tapi kalau disediain di rumah memang sudah ada ya kopi, teh. Nah, apa ini? Ini teh tarik, oh, kan menarik itu. Artinya alhamdulillah jauh-jauh dari Batam ke Singapura nah, ada ini. Ini maaf nggak ada teh habis, semua habis. Nah, yakinlah dengan bersedekah ya, akan menjadi obat. Nah, itu. Termasuk terkait dengan tadi istighfar juga menjadi obat. Nah, itu. Dan juga terkait dengan berobat yang sudah sebagaimana syariat ya tentu pada ahlinya. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang lain disebutkan, innallaha lam yanzil da'un illa anzalallahu shifa fatadawaw. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit dan di situ juga Allah menurunkan syifa, ya, obatnya. Ya. Fatadawaw, maka berobatlah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim an Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'ud da' ya bari'a bi idnillahi ta'ala. Setiap penyakit ada obatnya, kata baginda Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim ini. Dan apabila ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sakit kemudian kita berobat, ya, maka ketika kita telah mendapatkan obatnya, maka akan menjadi sembuh, ya, biidnillahi, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita semuanya disyariatkan oleh Allah untuk berobat dalam rangka ya ibadah tentunya karena perintah syariat, perintah agama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dalam surat Ad-Dariyat disebut ya ayat 7 bahwa kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Nah, ibadah itu bukan hanya ibadah mahdhah salat tok, bukan. Ya. Jadi ibadah yang ghairu mahdhah ya tadi kaitannya dengan hubungan baik dengan tetangga, dengan sesama manusia. Kita diperintahkan, Rasul juga berbuat baiklah kepada keluargamu, ya, sebaik-baik suami yang paling baik dengan istri, yang baik dengan anak, dengan keluarga. Sampai dalam hadis, fal yukrim jaroh, muliakan tetanggamu. Gitu. Ini ibadah ghairu mahdhah. Ya, muliakan tamumu. Wah.
Makanya alhamdulillah ada minum dulu Pak, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi muliakan tamumu gitu ya. Ini perintah. Ya. Rasul sampaikan begitu, ibadah ke rumah tuh. Jadi bagaimana kita sampai kalau kita nggak bisa sedekah-sedekah yang sifatnya finansial, ada sedekah yang non materi ternyata. Nah, maka apa itu? Ya, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ucapan yang baik itu adalah sedekah. Termasuk senyum, salam, saling tegur sapa, saling nasihat, saling memberi informasi. Nah, kita hidup bertetangga, ya, kita keluar saling senyum, saling tegur sapa. Bahkan ketika kita mau pergi, ya mungkin meninggalkan rumah lebih dari 3 hari, walaupun kita punya security, tapi kita masih percaya juga dengan tetangga, izin. Bu, kami nak pergi. Kemana? Jenguk orang tua, katanya sakit. Mungkin agak lama ini Bu. Orang ini sakit, tua ini sakit di rumah sakit, namanya gini. Kami izin mungkin ya ini. Ya kami izin ya Bu. Ya tolong sambil lihat kalau ada mana tahu yang datang ke rumah bilang, ya mana tahu dia enggak ngabari. Ya saya pulang kampung pamannya gitu. Itu namanya falyakul khairan. Ini enggak hidup hanya sekali, bertetangga kayak enggak punya tetangga. Wes pokoknya wes lu ngoro-ngoro ini enggak ngerti. Tetangga enggak pernah tahu. Wah, macam kita hidup sendiri aja. Nah, inilah falyakul khairan aw liyasmut. Bahkan ya Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan istighfar. Allah kan Ma'al Ghaffar, Allah Ma'al Afu. Ya, Al-Ghaffar yang artinya Allah Subhanahu wa taala Maha menutupi, Maha menghapus dosa-dosa. Maka kita pun disuruh untuk menjadi kulil afwa. Ya gitu ya. Jadi wa'fu wasfahu, kita disuruh memaafkan. Ya, suruh menghapus. Kalau ada tetangga, ada kawan itu salah, minta maaf, kita maafkan. Seandainya dia tidak minta maaf, kita pun sudah terlebih dahulu memaafkan. Karena dengan kita menjadi orang yang pemaaf, orang yang kita senantiasa kalau ada kita salah, kita minta ampun kepada Allah dan kita juga minta maaf, maka itu juga berakibat positif di dalam kaitannya hormon yang akan menjadikan kita ini tambah sehat, tambah semangat. Ya Bapak Ibu yang merasakan, bisa berbagi, itu kebahagiaan tersendiri. Ya, senang hati, itu akan menjadikan kita sehat. Nah, jadi bisa berbagi. Apa ini? Alhamdulillah, oleh-oleh sedikit. Nah, apa ini? Itu. Ya, depan rumah alhamdulillah berbuah. Doanya tetangga itu mudah-mudahan berbuah terus. Akhirnya buah terus. Loh aneh ya. Kok buahnya nggak pernah putus? Nah, karena doanya tetangga. Jadi bukan hanya doa kita sendiri, doanya tetangga, doanya kawan dan sebagainya. Ini baru contoh terkait dengan yang kecil. Soal yang besar Bapak Ibu yang lebih tahu. Wah, nah itu. Kemudian at-tadawa bil muharram, kaitannya dengan berobat sesuatu yang diharamkan. Jumhurul ulama ya telah menyepakati hurmati tadawa bil khamri, haram berobat dengan khamr, arak atau sesuatu yang disebut dalam hadis kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Ya. Setiap yang memabukkan itu jenis daripada khamr. Dan khamr hukumnya haram. Baginda Nabi telah jelaskan begitu. Wa ghairuha minal muharramat, dan yang lain daripada khamr, sesuatu yang diharamkan
Ya. Sebagaimana di dalam riwayat-riwayat hadis yang sangat banyak. Dalam riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi dari sahabat Wa'il bin Hajar Al-Khadrami, inna Tariq bin Suwaid sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khamri yasna'uha lid-dawa faqala innaha laysat bidawa walakinnaha da'. Jadi suatu ketika sahabat Tariq ya, bin Suwaid bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana kami berobat dengan arak? Jadi arak digunakan untuk berobat. Maka Rasul menjawab, innaha laysat bidawa walakinnaha da'un. Khamr itu adalah ya laysat bidawa, bukan obat, tapi khamr itu adalah daun, penyakit. Nah, ini baginda Nabi yang sampaikan. Ya, makanya sekarang ini macam-macam. Ya, orang jualan obat dan sebagainya kadang-kadang ada kaitannya dengan sesuatu yang bisa menjadikan kaitannya dengan muskir atau menjadikan memabukkan. Nah itu bermacam-macam. Ya, kalau dulu orang mengenal arak saja. Sekarang yang namanya golongannya arak sudah bermacam-macam merek. Bahkan jenisnya yang padat, namanya pil, koplo dan sebagainya. Ya. Bahkan ada yang sifatnya seperti debu atau tepung, sabu dan sebagainya. Naudzubillah. Pokoknya macam-macam. Yang jelas itu bukan obat, tapi itu penyakit, kata baginda Nabi. Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima khurrima alaikum. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan obatmu itu dengan sesuatu yang diharamkan kepadamu. Kemudian Rasulullah juga sampaikan, inna Allah anzala da'u wa dawa wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawu wa la tadawu biharam. Dengan tegas, jangan kamu berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi macam-macam. Kita tahu bahwa jenis amfibi haram. Ya, hewan yang hidup di dua alam itu haram. Contoh jenis kadal-kadalan. Ya, kalau kadal yang gede namanya buaya, gitu ya. Tapi ada aja. Saya masih ingat itu waktu berangkat haji. Nah itu ada orang Indonesia yang di sana, haji, obat haji, obat apa? Obat kuat. Tengok ini apa? Ini kadal Mesir, kata. Mau kadal Mesir itu bohong, itu bukan kadal Mesir. Kadal dari Indonesia atau dari mana dibawa ke Arab gitu. Ini kadal kan. Oh ini obat ini. Oh mana ada obat kayak gitu tuh. Nah itu. Enggak usah itu. Pernah kami ke Bintan, ya, ke Bintan. Jadi orang jualan jamu malam gitu loh. Jawa jamu malam. Ya, kalau sini jualan bandrek tapi jualan jamu gitu ya. Dia bilang, campur arak enggak? Loh, kok campur arak? Gitu. Jadi ditawari campur arak atau enggak? Gitu. Satu. Ditanya lagi, mau yang untuk kuat-kuat enggak? Loh. Apa itu katanya? Ini Pak katanya. Apa itu? Tangkur buaya. Enggak. Nah itu. Ya mohon maaf itu darah kita masih kan itu. Hanya di Bintan. Jadi tunjukin, apa itu Bang? Ini tangkurnya buaya. Lah. Fungsinya apa? Oh, ini direndam, ini untuk obat. No, obat laki-laki katanya, biar kuat. Astagfirullahaladzim. Masih kuat Bang. Ya, strength itu udah masih ada lah bilang gitu. Bukan itu. Ya. Kalau dalam Tibbun Nabawi ya, salah satu obat yang disebutkan dalam Al-Quran itu madu. Madu. Makanya kalau istri-istri abang-abang nih nyediain madu di rumah, itu sunnah Rasul. Al-Quran sampai ada surah An-Nahl gitu ya. Dan madu. Biasanya ada pesan yang tersirat, Bang,
Sudah kusediain madu. Kalau abang demam minum madu. Kalau abang gak letih minum madu. Ingat bang, jangan bawa madu dari luar lagi. Ya. Kan gitu tersiratnya. Nah iya, tersiratnya begitu maksudnya. Ya, mohon maaf, istri sudah nyediain madu. Lah, katanya suruh ngamalkan Al-Quran. Ya, di Al-Quran dengan jelas. Ya gitu ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada lebah, ya, summa kuli min kulli samarat, kan gitu ya, suruh makan beraneka macam buah-buahan, ya, yang ada di dunia itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala yakhruju min butuniya syarabun mukhtalifun alwanuha fihi shifaa'ul linnas. Allah yang sampaikan, masa kita ragu? Setelah itu lebah itu mengeluarkan dari perut lebah, ya, cairan yang berwarna-warni, ya, syifaa'ul linnas, yang menjadi obat bagi manusia. Nah, jadi itu makanya jangan aneh-aneh, campur arak lah, campur ini itu yang terkait dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ini kaitannya dengan wala tadau biharam, ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anid dawa'il khabith, yakni asam. Rasul melarang berobat dengan berobat sesuatu yang sifatnya kotor, ya, sifatnya keji. Karena itu apa? Asam, asammu yaitu racun. Jadi menjadi racun. Ya tentu kita semua termasuk golongan-golongan yang itu, terutama arak lah gitu ya, arak. Dalam surah Al-Maidah juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wah itu Bang Roma aja dakwahnya pakai ayat itu dulu. Judi kan gitu ceritanya gitu. Ternyata judi itu penyakit, Pak. Ya mohon maaf. Jangan dikiranya ini kan sekarang game online dan sebagainya yang ternyata jadi judi online sekarang itu. Itu penyakit. Ya. Ada seorang manajer kena pecat gara-gara sampai lupa dia kerja. Gini terus. Di dalam kamar gini terus. Mohon maaf. Makanya ibu-ibu kalau abangnya di dalam kamar itu lama-lama, dilihat dulu. Abangku ini ngapain? Tahajudnya masa lama-lama? Duanya lama-lama? Ditanya, ngapain bang? Wah gitu. Wah ada yang dalam kamar lama-lama. Anaknya ternyata gini, kecanduan game, judi. Ya. Akhirnya utang pun menumpuk. Pekerjaan hilang. Ya. Yang dulu kaya jadi miskin gara-gara judi. Nah, Al-Quran dengan tegas, hei orang yang beriman, sesungguhnya berjudi, kan gitu termasuk kan ini. Innamal khamru, disebut arak dulu, artinya disebutkan dengan minuman yang mabukkan, khamr. Ya, wal angsabu dan judi. Nah, cuman beda sekarang kemasannya, arak ya kalau dulu namanya tua arak gitu. Sekarang kemasannya udah macam-macam di mall-mall, ya, dijual bebas dan sebagian. Ya. Termasuk judi, dulu judi kayak gitu. Sekarang judi sudah canggih di handphone masing-masing. Nah, kita harus selalu ngingetin anak-anak muda kita. Ya, bang, ingat jangan sampai ikut-ikutan judi online. Oh, enggak koma. Nah, gitu. Ingat. Nah, jadi ini dengan tegas, fajtanibu la'allakum tuflihun. Kemudian dalam surah Al-Baqarah juga disampaikan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Diulang. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr, tentang sesuatu yang bisa memabukkan, wal maisir dan judi. Qul fihima ismun kabir. Ternyata jawabnya, katakan wahai baginda Nabi, bahwasanya khamr, judi itu adalah dosa besar.
Walaupun mungkin ada manfaatnya, kecerdasan dan sebagainya umpamanya. Hanya sedikit. Ya, terkait dengan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaitannya dengan berobat. Ya. Kalau ada yang mau disampaikan, monggo. Kalau saya baca terus, ya kami baca. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Karena tahu ada yang mau disampaikan. Ini di sini banyak para guru-guru kami yang mulia. Nah, itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan. Ya. Kalau ada yang mau disampaikan. Izin Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak materi yang Pak Ustadz sampaikan, ketika kita sakit, kelihatannya nih Pak Ustadz, obatnya itu gampang, mudah, yaitu dengan banyak membaca istighfar. Tapi mungkin kenyataannya tidak semudah itu Pak Ustadz, karena ketika mau beristighfar, itu bagi saya sendiri perlu persiapan Pak Ustadz. Persiapan dalam hati, kita pertama harus connect dulu bahwa kita ini punya Allah. Ketika kita sakit, kita ini menuju ke Allah. Tapi kan seringnya kita ini ketika sakit, itu yang dicari obat dulu. Obat yang tidak berbentuk secara spiritual Pak Ustadz. Misalnya sakit langsung kita buru-buru bawa ke rumah sakit. Kalau anak demam buru-buru kita membelikan sirup dan sebagainya. Nah, kita yang orang dewasa ini ketika kita sakit terus kita langsung istighfar itu kok tidak bisa tiba-tiba ke sana gitu Pak Ustadz. Istighfarnya itu sekedar istighfar tapi tidak untuk betul-betul niatnya saya ini sedang sakit, saya ini akan berikhtiar dengan membaca istighfar. Nah yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya Pak Ustadz supaya kita ini langsung begitu sakit itu langsung connect, kita harus banyak baca istighfar, kita harus bermohon pada Allah bahwa dengan lantaran atau lewat istighfar ini kita akan sembuh. Itu aja Pak Ustadz, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya memang kita diperintahkan untuk ikhtiar. Ikhtiar ini ada ikhtiar yang sifatnya lahir, ikhtiar yang sifatnya batin. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini kan ada jasmani, ada rohani. Nah, terkait dengan jasmani ya tadi. Ya, kalau bahasanya kita ini umpamanya dalam tibu nabawi ya artinya kita harus menyediakan obat yang ada di rumah kita. Madu, ya, ada minyak zaitun. Kan zaitun itu disebutkan dalam surah An-Nur. Ya, zaitunatil la syarqiyyati wala gharbiyah dan sebagainya di dalam surah An-Nur. Buah-buahan dan sebagainya termasuk ya, itu ikhtiar ya, di rumah kita. Kalau kaitannya dengan ikhtiar yang sifatnya mohon maaf sakitnya luka dan sebagainya yang harus ke dokter yang ahlinya, kira-kira sudah minum madu, sudah minum ini kok belum sembuh mamanya. Biasanya hanya minum obat yang di rumah nggak sembuh, ya kita harus tetap ikhtiar kepada dokter yang ahlinya. Sakit mata udah dikasih ini mamanya kok belum sehat, ya kita tetap ikhtiar ke dokter spesialis mata. Itu syariatnya seperti itu. Zaman Rasul juga begitu. Bahkan ya kita semua tahu yang penting psikotan menurut kita dapat dipercaya itu dokter. Mau muslim mau non muslim kaitannya dengan hubungannya itu dapat dipercaya sesuai dengan keahliannya, ya kita tetap ikhtiar ke sana. Tapi diawali dari rumah kita, bagaimana dalam tibbun nabawi ya kita ini bagaimana menyediakan kaitannya dengan obat-obat yang baik, terbaik di rumah kita. Jadi memang Bu, ini kaitannya dengan istighfar dan sebagainya, itu obat yang sifatnya kaitannya dengan rohani. Ya. Rohani. Kita supaya khusnudon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, mungkin saya ini banyak dosa sehingga Allah menegur saya sakit seperti ini. Ya, kita ikhtiar. Bukan enggak ikhtiar.
Ya, kenapa kok begini-begini? Oh, ternyata saya ini banyak minum es semalam karena undangan panas minum es terus. Sementara sunnah Rasul kita itu minum air hangat. Oh, mamanya gitu ya. Minum air putih, air hangat, minum madu. Sunnah-sunnah seperti itu. Oh, itu ikhtiar namanya. Ya. Sudah diminum, sudah di ini dan sebagainya mamanya. Kaitannya dengan obat yang ada di rumah kita enggak sembuh. Ya kita ke dokter. Nah, kita niat berangkat ke dokter ibadah, niat ikhtiar. Ya, mohon maaf. Ya sekali lagi, ini kaitannya dengan yang saya sebutkan istighfar dan sebagainya itu sifatnya rohani. Sembuhkan dengan kamu sedekah dan sebagainya. Itu sifatnya rohani. Tapi jasmani tetap kata dokter bilangnya begini. Mohon maaf ya. Memang kadang-kadang ada orang yang ragu. Kemarin saya punya ponakan juga begitu. Kenapa, Dik? Saya berobat, tapi kata dokter saya harus operasi. Saya masih sehat, kenapa harus operasi? Sampean ragu, datang ke dokter yang lain. Dokter yang lain kalau ngomong begitu, ragu juga ke dokter yang lain. Ke dokter lain suruh operasi lagi, ya berarti tetap, artinya ikhtiar. Ya, ternyata apa? Dia ragu. Begitu dia ragu, dia nyari obat yang sifatnya herbal. Akhirnya tidak jadi operasi. Ya itu namanya ikhtiar. Nah, jadi ada pilihan dan ternyata ya dengan herbal itu bisa menyembuhkan tanpa operasi. Ya kalau dokter mohon maaf sikit-sikit sekarang ya ilmu dokter ya di rumah sakit ini melahirkan operasi, ini operasi. Begitu mudahnya sekarang operasi. Ya gitu. Jadi mudah-mudahan sekali lagi ya yang sifatnya jasmani, sifatnya ikhtiar dohir. Ya kalau kita harus butuh dokter, memang kita harus ke dokter. Ya kita ikhtiar dan mudah-mudahan dengan doa, dengan istighfar, dengan sedekah, dengan yang sifatnya rohani akan menjadikan Allah SWT jadikan jasmani rohani kita benar-benar sehat walafiat. Amin ya robbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم يا ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dari batin segala kurangan, mudah-mudahan semua jamaah diberikan sehat walafiat, yang sakit diberikan sembuh oleh Allah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, barakallahu fikum, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.